saya secara pribadi sudah melaporkan FA. Sudah disomasi, sudah tinggal langsung bikin laporan saja. Apa yang dia ancamkan kepada saya akan lakukan terlebih dahulu kepada dia. Itu dia poinnya. Farhad Abbas lagi-lagi terlibat perseteruan sengit. Kali ini mantan suami Nia Daniati itu berseteru dengan mantan kliennya, Pablo Benua. Dari saling sindir, berujung saling lapor. Ya, diketahui Pablo sudah terlebih dulu melaporkan Farhad pada tanggal 6 Oktober kemarin dengan tuduhan Undang-Undang ITE dan ancaman 4 tahun penjara. Pablo yang kesal lantaran Farhad dituding telah menyerang secara personal mengeluarkan statement yang cukup mengejutkan, yakni meminta satu sel dengan Farhad jika harus mendekam dalam tahanan. Tidak itu saja, Pablo juga memberikan peringatan keras kepada Farhad Abbas. Dan berikut tanggapan Pablo Benua usai mengumumkan telah melaporkan Farhad setelah sebelumnya mendapat somasi dari Farhad Abbas. Saya secara pribadi sudah melaporkan FA. Secara resmi kita sudah laporkan, yang mana sebelum FA melaporkan saya. Di mana kami melaporkan pada tanggal 6 November 2024. Artinya kami lebih dahulu melaporkan FA. Atas laporan tersebut, maka saya secara pribadi sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa LP atau laporan polisi yang dilakukan oleh FA terhadap saya itu adalah kontralapor terhadap kami. Oke? Mungkin bisa jadi karena dia ada rasa khawatir tuh. Aduh, gue udah dilaporin lagi sama Pablo, kan begitu kan? Gue dilaporin lagi. Gue setidaknya ada pembelaan sedikit lah gitu. Jadi bukan gue yang membela diri, tapi saat ini FA sedang membela diri. Dia sedang membela diri karena kekhawatiran dia sudah saya laporkan. Oke? Nah, kembali lagi kalau kita bicara kalimat yang saya ucapkan di akun TikTok. Kan yang dipermasalahkan adalah akun TikTok. Di sana saya menyebutkan FA, oke, saya sebutkan FA seperti perempuan. Jelas sekali saya mencirikan atau secara identik spesifik menyebut sifat-sifat atau gaya-gayanya. Yang mana gaya-gayanya sudah saya sebut, ada keponya, nyinyirnya dan lain-lain. Lalu saya sebutkan masalah seperti anak kecil juga saya sudah sampaikan, itu adalah bentuk kekhawatiran saya. Yang ketiga juga saya bilang yang tidak boleh dilawan itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa atau orang gila. Yang mana itu juga jelas saya sebut di situ karena saya sayang sama Farhad. Oke? Saya ingin dia untuk dibawa oleh teman-temannya ke psikiater. Jadi itu jelas sekali tertuang di sana, bahkan saya sudah menjelaskan di akhir ada harapan yang saya sebut di sana. Mudah-mudahan ketiga-tiganya ini tidak terjadi. Jadi jangan sepotong-potong. Sudah disomasi, sudah tinggal langsung bikin laporan saja. Oh, ada respon berarti dari PB-nya Bang ya? Dia balas juga, tapi balasnya dibalik-balik katanya. Menghina gara-gara sayang. Justru sebenarnya bukan menghina gara-gara sayang, tapi saya sayangkan kau menghina. Ini ngejek orang bilang sayang. Tapi saya sangat menyayangkan kau tidak belajar dari kejadian di penjaranya orang ini. Katanya Pablo pernah pinjam uang sama saya. Saya pastikan tidak pernah sekalipun saya pinjam uang dengan yang namanya FA. Satu. Yang kedua, dia sebut saya dulu ditahan karena menyembunyikan barang bukti. Itu juga salah, itu juga bohong. Saya sudah konfirmasi, itu tidak benar. Bahkan dia sebut gara-gara saya ngomong ikan asin, saya masuk penjara. Itu juga tidak bohong. Itu juga tidak benar. Itu semua bohong. Intinya kami akan buktikan itu semua. Kami akan pastikan unsur-unsur dari tindak pidana yang kami laporkan tersebut terpenuhi. Begitu. Laporin. Kalau kita laporin beneran. Dari dulu udah kita tagi-tagi nyari-nyari dia nggak temu.
Kalau masalah hutang ada, nggak usah bohong. Banyak saksi yang tahu bahwa dia punya uang. Istrinya ya, nggak banyak, cuman 1,5 juta, 1 juta. Itu udah berapa lama itu bang? Ya sejak dia di dalam, kan dia nggak ada uang. Kita kan lawyernya minjam ke kita. Jangan digede-gede, bukan kita minta ganti uang, tapi kan ada. Saya ingatkan dia, lu terima kasih dong, jangan bikin malu gue. Yang sidangin kau itu, saya kan cuma tingkat penyidikan. Memalukan kasusnya. Bilangin orang ikan asin. Udahlah, buktikan. Kalau memang terbukti, saya kasih 100 kali lipat tuh. Saya cuma berpesan kepada Menteri Keimigrasian dan Permasyarakatan tuh. Kalau atas laporan FA terhadap saya harus masuk ke dalam. Saya pastikan FA juga akan masuk ke dalam dengan LP tersebut. Sehingga saya ingin dipersiapkan 2 orang untuk 1 kamar. Jadi saya pengen ketemu sama FA di dalam. Nggak apa-apa. Saya ingin ketemu dengan FA, saya mau ketemu FA di dalam. Saya mau elus-elus dia, saya mau sayang-sayang dia. Saya udah bilang saya sayang sama FA ini. Ya, kita lihat aja. Kalau memang harus di dalam, atas laporan FA terhadap saya dan atas laporan saya terhadap FA juga, FA harus di dalam, ketemu di dalam. Saya request 1 aja. Saya minta FA 1 ruangan sama saya. Oke? Kita lihat aja. Iya, dia tuh orang yang nggak tahu berterima kasih gitu. Malah ngejek-ngejek gara-gara saya dia masuk penjara. Apa kaitannya? Sekarang saya baru ketemu dia pagi, sore dia masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara barang bukti itu dirubah, dipersulit. Makanya waktu itu Mayor Khairudin yang memeriksa, saya tanya kenapa ditahan orang ini. Ya ternyata dia barang buktinya dia tukar handphonenya ke. Ini kan pasal yang nggak perlu ditahan, pasal 40 itu. Jadi ditahan dia. Mudah-mudahan dia ketemu sama saya. Saya sih cuma itu aja. Terserah lah, mau ketemunya di dalam. Meskipun kami tuh nggak yakin ya kalau akan ketemu berdua di dalam, karena bisa jadi cuma dia sendiri yang ada di dalam, kan gitu kan. Kami nggak yakin, tapi mau ketemu di dalam, mau ketemu di luar, mudah-mudahan saudara FA jangan sampai Anda ketemu sama saya. Nah, itu aja poinnya kan. Saya ngomong benar-benar sebagai seseorang yang lelaki. Berbeda dengan mungkin sahabat saya Densu ya. Kalau Densu datang mungkin ke dia minta dihajar. Kalau saya pastikan apa yang dia ucapkan kepada saya, apa yang dia ancamkan kepada saya akan lakukan terlebih dahulu kepada dia. Itu dia poinnya. Bermula dalam komentar Pablo Benua yang menyindir Farhad Abbas dalam kasus berkepanjangan antara Agus Salim dan Novi terkait uang donasi 1,3 miliar, dari situlah hubungan persahabatan Farhad dan Pablo retak. Tak jarang keduanya saling serang tentang masa lalu mereka. Bahkan, Farhad mengungkit kasus lama Pablo yang membuatnya mendekam dalam penjara. Tidak itu saja, Farhad juga melayangkan somasi kepada Pablo. Menanggapi tindakan Farhad, Pablo lantas melaporkan Farhad dengan ancaman 4 tahun penjara. Lantas, seperti apa pembelaan kedua belah pihak menyikapi kasus yang terlanjur memanas ini? Jadi sebenarnya ini kan yang menilai kembali lagi warganet, yang menilai adalah netizen gitu ya. Seorang advokat, profesional advokat ya, ketika dia menangani perkara, maka yang harus dia bicarakan di dalam ruang publik dalam penanganan perkara tersebut harusnya spesifik secara substansi. Kalau ada advokat atau lawyer yang ketika dia menangani satu perkara lalu melebar kemana-mana, itu yang harus dipertanyakan kepada yang bersangkutan, kan begitu? Harus ditanyakan begitu. Kami di sini ini para advokat yang sudah memiliki jam terbang dan pengalaman. Kalau kami tanganin perkara satu itu aja yang kita bicarakan. Gak akan pernah kita keluar dari satu rangkaian peristiwa suatu perkara begitu ya. Kita nggak akan pernah keluar dari substansi. Kalau kita keluar dari substansi, disitulah menunjukkan ketidakprofesionalannya seorang advokat atau lawyer. Intinya sih poinnya itu aja. Ada orang buta dihajar, dizolimin. Ada uang orang buta diambilin. Jadi orang buta nggak ngeliat uangnya lu ambil. Lu bawa ke bank langsung dipencet tek, langsung pindah uangnya. Itu. Ya kan? Kalau orang normal, anak normal aja jangan, apalagi orang buta. Ayo, kita sama-sama lihat duduk perkaranya seperti apa.
benar nggak yang disebut-sebut saya nyenggol-nyenggol dia sejak awal? Kan saya nggak nyenggol-nyenggol dia sejak awal. Saya nggak ada ngegangguin urusannya dia. Tapi dia nyenggol-nyenggol pribadi saya. Artinya siapa yang memulai maka dia yang harus mengakhiri. Itu yang saya tekankan. Artinya kalau memang netizen mendukung saya, pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada netizen karena telah mendukung saya, karena telah melihat mana yang benar, mana yang salah. Jadi gini ya, rekan-rekan media ya, sebelum kita bicara ancaman pidananya, kita perlu lihat dulu latar belakangnya ini. Sesungguhnya klien kami selama ini menahan diri untuk tidak melakukan proses laporan. Ini menjaga esensi persahabatan yang pernah mereka jalani dahulu. Namun dilihat lambat laun belakangan ini justru yang membingungkan. Terlebih seperti kami ini sebagai seorang praktisi hukum yang menjunjung tinggi nilai moralitas, maka disebut adalah sebagai pemangku officium nobile, martabat yang mulia. Kita nggak boleh sembrono di dalam menyampaikan kata-kata, di dalam menyampaikan apalagi katakanlah ini ujaran-ujaran yang diduga patut menunjukkan satu kebencian, dilatar belakangnya dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya ini adalah bagian daripada kerahasiaan antara klien. Kalau kita mengingat masa lalunya klien kami ya dengan FA ini ya, beliau itu kan adalah bekas kuasanya. Di dalam undang-undang advokat secara kode etik, pasca maupun sesudah atau sebelum, sebagai seorang lawyer harus menjaga kerahasiaan daripada klien. Etikanya begitu. Maka dibilang kita ini adalah officium nobile. Tentu kita juga kan adalah sebagai seorang advokat itu ikut memiliki kewajiban untuk menegakkan rule of law ya. Artinya aturan hukum yang baik. Karena apa? Kita juga memberikan edukasi tatanan bagaimana masyarakat itu bisa menjalankan atau mentaati supremasi hukum. Tapi kalau ini akhirnya melebar ke persoalan masalah harga diri dan pribadi, ini yang membuat akhirnya klien kami terpaksa harus melaporkan ya. Tidak cukup melaporkan Farhad Abbas, Pablo dan Tessa Mariska menggandeng korban UMKM yang diduga uang investasi mereka senilai 55 miliar belum dikembalikan oleh Farhad Abbas. Kemarin ditemani Pablo dan Tessa, sejumlah korban UMKM buka suara atas apa yang mereka alami saat mendatangi rumah Farhad Abbas. Ya, baru-baru ini Farhad Abbas ramai menjadi pembicaraan usai dituding telah melakukan penggelapan uang investasi kliennya senilai 55 miliar. Lantas, apa kata Tessa melihat para korban yang mengaku tidak diperlakukan secara manusiawi oleh Farhad Abbas? Selasa kemarin ada di depan rumahnya FA ya. Nah ibu, saya lihat tergugah hati saya gitu. Tergugah, saya juga seorang ibu gitu. Seorang ibu, seorang mama ngebayangin ibu ini lagi meminta haknya. Lagi teriak-teriak minta haknya di sana. Saya tergugah, saya datangin, saya temuin. Di sini saya berbicara kemanusiaan dan berbicara di sini saya juga kasihan melihat ibu ini gitu. Bang FA, jika jika tidak bisa mengembalikan uang ibu ini, tolong dibuat pernyataan, abang tidak bisa mengembalikan uang ibu ini. Biar saya yang mengembalikan, nggak apa-apa. Karena saya di sini demi kemanusiaan. Saya melihat orang kecil di sini, orang lemah, orang kecil yang berjuang untuk meminta haknya. Yang cuma berapa gitu. Jadi saya nggak tega gitu. Mereka itu adalah penjahat liar yang hanya ingin mempermalukan Ibu Elsa Sharif. Sampai-sampai nyari saya di rumah. Hanya Andi ini aja yang nekat. Udah stres dia. Saya diarahin sama Pak Andi Ripaldi ke Mampang ya Bu ya, ke rumahnya FA. Saya datang baik-baik Bu, sopan saya datang disambut sama karyawannya. Tiba-tiba teman saya diusir. Ya Allah, diusir? Iya, disuruh keluar. Ibu mempertanyakan haknya Ibu? Iya, saya datang baik-baik. Saya minta sama FA untuk menjembatani supaya duit saya keluar di ES, Pak. Ternyata perlakuan dia sama saya, ya Allah, ya Rabbi. Saya dalam hujan lebat disuruh keluar. Makanya saya bilang, emang saya binatang apa? Emang saya apa? Yang ngusir siapa? Anak buahnya. Ibu ini hanya menanyakan haknya dia, lu usir seperti binatang.
Gil, di mana hati nurani lu? Di mana perasaan lu sebagai anak orang kecil lo ini? Yang lu bilang lu orang hebat, lu bilang lu lawyer hebat. Bisa lu usir ibu begini. Ibu ini hanya sebagai ojol loh. Sehari-hari paling dapat 50.000. Sebelum ramai menjadi sorotan, sejumlah orang yang tergabung dalam kelompok UMKM menyambangi rumah Farhad Abbas untuk meminta uang mereka segera dikembalikan. Kasus lama 2019 pun kembali ramai diungkit. Farhad dan koleganya, Elsa Syarif, dituding enggan mengembalikan uang investasi yang dititipkan kliennya senilai 55 miliar. Farhad yang geram dengan banyaknya tudingan miring yang dialamatkan pada dirinya, akhirnya buka suara. Lantas, apa kata Farhad usai rumahnya digeruduk kelompok UMKM belum lama ini? Jadi dulu awalnya modusnya digunakan adalah dia pesan Gojek mengantar ke Bu Elsa supaya macet tempatnya Bu Elsa. Grab. Kemudian dibuat bahwa ada pembagian uang, katanya mau dibagi uang, makanya kita datang, ternyata kok demo. Dan member-member pintar itu mengatakan salah kalau menyerang Bu Elsa Syarif. Yang diserang adalah pemilik sana, nanti pemilik sana yang menuntut Ibu Elsa kalau memang dia bawa lari uang. Jadi UMKM itu bukan usaha mikro atau kecil dan menengah, enggak. Itu nama grup mereka aja, UMKM. UMKM itu secara hukum clear. Kenapa kami bilang clear? Putusannya itu bebas sampai kasasi. Jadi secara hukum itu nggak bisa kita tanya lagi. Faktanya sekarang ada uang yang waktu zaman itu katanya informasi yang kita dapat dipegang, diamankan supaya tidak disita. Kan gitu ceritanya. Ada uang yang diminta supaya tidak disita oleh pengadilan. Dengan alasan kalau perusahaan nanti kalah uang hilang. Jadi uang itu dititipkan. Oke? Ternyata faktanya bebas. Putusan PN bebas, putusan kasasi bebas. Setelah bebas, itu aset yang disita oleh Polda Jatim dikembalikan kepada member. Ada yang memang dipegang oleh kuasa hukumnya. Ada yang dipegang oleh kuasa hukumnya, diberikan. Ada catatan, ada pembicaraan, gentleman agreement lah namanya. Begitu diminta sama lawyernya yang dulu, katanya nggak ada. Diminta sama ES, didatangi sama koordinator, katanya nggak ada. Itu uang sama FA. Informasi yang kita dapatkan begitu. Ada orang yang mengatakan, itu kan dulu kan saudari ES itu kan pengacaranya. Dititipkan uang supaya kalau ada apa-apa itu uang bisa dikembalikan kepada nasabah. Bebas. Uang itu yang diminta. Tetapi uang itu katanya sekarang sama saudara. Inilah yang dikejar orang-orang lemah ini. Inilah sekarang yang dikejar. Dan kami siap mendampingi. Jadi kalau informasi yang kita dapat, koreksi kalau saya salah, itu fee lawyernya itu 10M. Tetapi uang yang dititipkan itu 45M. Farhad ambil secara tunai itu 30. Itu pernyataan dari Ibu Kamini. Nah, saya kaitkan dengan pernyataan Ibu Elsa. Ini saya yakin ada hubungannya nih. Dan setelah itu saya semakin yakin Farhad memang ngambil ya baik tunai maupun kerjasama dengan Elsa Syarif dan Fidigal Elsa Syarif. Kalau totalnya sih cukup besar dan saya nggak bisa menyebutkan angka realnya, tapi yang jelas untuk di grup saya sendiri ya itu kalau bilang 10-an miliar mungkin cukup lah untuk grup-grup utamanya orang-orang yang susah ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.